Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni. Kita hari ini akan belajar Intermediate Accounting lagi. Dan hari ini saya akan membahas chapter 7, oke. Chapter 7 dari buku Intermediate Accounting IFRS Edition. Nah, di sini ada topiknya itu adalah cash and receivable. Nah, tapi saya akan jauh lebih fokus ke receivable, terutama yang notes receivable ya teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas cash, mungkin akan saya bahas di video yang lain ya, di next eh, event atau kesempatan yang lain gitu ya. Nah, kita akan jauh lebih ngomongin receivable-nya, terutama yang notes receivable. Karena sebenarnya account receivable pun kalian sebenarnya udah belajar di accounting principle atau prinsip akuntansi gitu ya. Yang mungkin pakai bukunya Wiley juga, tapi yang financial accounting kalau nggak salah ingat. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat apa sih receivable itu ya. Nah, receivable di sini kalau misalnya dia mengartikan ya atau mendefinisikan receivable itu adalah sebagai hak mengklaim kepada pelanggan. Oke, ini pelanggan atau kepada pihak lain atas uang, barang dagang, dan jasa. Oke, jadi si perusahaan memiliki hak untuk mengklaim kepada pelanggannya ataupun pihak lain atas uang, jasa, dan barang dagang. Nah, berarti kita sekarang ngomongin mengenai masalah pelanggan. Pelanggan itu ngutang. Oke, bahasa gaulnya, bahasa. Pelanggan itu ngutang sama si perusahaan. Oke, nah sehingga si perusahaan itu berhak untuk meminta atau berhak untuk mengklaim kasnya si pelanggan. Dalam hal ini uang ya. Nah, kalau misalnya goods berarti kita ngomonginnya dengan pihak lain, mungkin bukan pelanggan ya, karena pelanggan kan eh, jarang ya pertukaran barang gitu ya. Kalau misalnya kan kita ngomongin perusahaan berarti ada pihak lain lagi nih. Misalnya kayak apa namanya kita udah kasih DP. Nah, si perusahaan andai kan perusahaan udah bayar atau udah ngasih DP kepada orang ya, misalnya kepada pihak lain, dia itu bisa disebut sebagai receivable juga ya. Nah, tinggal si orangnya itu akan memberikan jasa atau memberikan barang kepada si perusahaan. Oke. Nah, biasanya sih ya itu ngomongin mengenai masalah uang sebenarnya. Biasanya ngomongin ini. Ya, normally pasti ngomongin masalah uang. Nah, terus yang namanya receivable akan terbagi atas dua. Ya, receivable akan terbagi atas dua. Yang pertama account receivable, yang satu itu adalah notes receivable. Bedanya apa sih? Bedanya hanya dari bagaimana si receivable itu terjadi. Oke. Nah, kalau account receivable biasanya jauh lebih mudah terjadi. Kenapa? Karena itu adalah oral promises doang. Atau perjanjian hanya dari mulut ke mulut. Saya ngutang ya, oh oke, ya udah berarti terjadilah receivable. Nah, tapi kalau misalnya notes itu jauh lebih apa ya namanya? Lebih sedikit lebih sulit, bukan sulit sih, sedikit lebih ribet lah ya dibilangnya. Karena dia harus ada perjanjian tertulis. Oke, untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi jumlah uangnya juga ditulis di situ, kapan tanggal bayarnya juga ditulis di situ gitu ya. Sedangkan kalau oral promises ya udah berdasarkan tahu sama tahu aja gitu ya. Saya tahu dia mau bayar kapan dan dia tahu mau bayar kapan. Tapi bisa jadi ini bisa jadi aja gitu pas tanggal pembayarannya ternyata nggak dibayar. Nah, terus mungkin aja yang tadinya account receivable dia berpindah ke notes receivable. Ya, contohnya gimana sih? Misalnya gini nih. Saya mencontohkan dulu bagaimana sih account receivable terjadi dan notes receivable terjadi ya. Nah, nanti baru kira-kira bagaimana sih ketika dia switching. Yang pertama, notes receivable terjadinya bagaimana sih? Misalnya gini, ada satu perusahaan nih, cara ngelihatnya itu adalah si perusahaannya ya. Oke, ada satu perusahaan dia punya pelanggan tetap. Ya, pelanggan tetap. Misalnya si Mister A itu sering banget beli sama perusahaan kita. Oke, kita bilang aja perusahaan kita itu perusahaan DEF gitu ya.
Nah, si perusahaan DEF ini atau kita nih sekarang yang kita omongin, karena kita ngomongin receivable, perusahaan DEF ini punya pelanggan. Pelanggannya itu adalah Mister A. Oke. Pelanggan ini Mister A, kita udah tahu banget dia, kita tahu mungkin apa namanya, ternyata dia temannya teman kita dan lain sebagainya. Nah, suatu hari si Mister A ini datang ke perusahaan kita atau ke toko kita lah ya. Nah, dia beli A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, total-total kita totalin pembelanjaan dia, belanjanya itu adalah 1 juta. Oke. Nah, ternyata si Mister A ini cuma bawa uang 500.000, uang cash, ya. Nah, berarti si Mister A ini bilang nih contoh, uang saya cuma ada 500.000 nih. Sorry ya, sepertinya saya harus ngutang karena barang belanjaan saya jatuh 1 juta. Nah, terus dia bilang lah sama kita, PT DEF, sorry ya, saya harus ngutang nih. 500.000 saya ngutangnya. Karena belanjaan saya 1 juta dan saya cuma bawa uang kas 500.000. Nah, karena kita kenal dia, karena kita tahu bagaimana dia temannya teman kita dan lain sebagainya yang tadi saya ceritain, terus dia bilang, oh oke deh, boleh boleh, bawa deh barangnya, sini uang 500, kamu ngutang ya 500.000. Nah, saat itu akan terbentuk yang namanya account receivable 500.000. Oke. Nah, di saat kita bilang oke, ya oke deh boleh ngutang. Nah, di situ muncul account receivable. Kenapa account receivable yang muncul? Karena dia cuma baik ngomong doang. Oke, si Mister A itu cuma ngomong sama kita kalau dia akan ngutang 500.000 dan kita mengiyahkan. Nah, di situ terjadinya account receivable. Nah, contohnya dia bilang, oke janji deh bayarnya minggu depan ya. Nah, terus ternyata pas minggu depan, aduh, saya nggak punya uang lagi. Terus habis itu udah, ya udah deh kita masih percaya gitu ya. Terus minggu kedua, aduh saya nggak punya uang. Lah, kok nih orang udah 2 minggu masih nggak mau bayar ya. Terus habis itu kita bilang sama dia, ya udah gini deh, supaya sama-sama enak, gimana kalau misalnya kamu bikin perjanjian tertulis deh. Kapan kira-kira kamu mau bayar? Tanggal berapa? Udah pastiin aja. Nah, ketika kita udah minta dia untuk membuat perjanjian tertulis. Nah, terus habis itu dibuat nih, oh iya udah deh, biar sama-sama enak. Saya janji ya, saya akan bayar 500.000. Ya, tulis nih ya di surat ya, misalnya ini suratnya. 500.000 pada tanggal 1 Oktober 2020. Nah, terus kita tanda tangan. Oke, nah ketika ditanda tangan kayak gini, berarti ini udah muncul yang namanya notes receivable. Nah, ntar kita tinggal di switch aja dari yang tadinya account receivable kepada notes receivable. Nah, ini switchingnya. Nah, si notes receivable kapan sih terbentuknya? Ketika kita ada perjanjian tertulis. Oke, ada perjanjian tertulis atas berapa amount yang akan dibayar dan kapan membayarnya. Oke, jadi ini adalah bagaimana terbentuknya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan fokus lebih ngomongin si, sorry, kita akan jauh lebih fokus ngomongin mengenai si notes receivable ini, ya. Kita ngomongin si notes receivable ini, karena account receivable kamu udah belajar mestinya ya di prinsip dasar gitu ya. Nah, kalau si notes receivable ini mungkin ada beberapa yang anggap ini baru gitu. Oke. Nah, sekarang kita maju ke bagaimana sih notes receivable itu, ya. Oke. Notes receivable itu adalah perjanjian tertulis. Nah, seperti yang tadi saya bilang, notes receivable, saya kasih warnanya yang merah aja supaya ngejreng, supaya kelihatan ya. Terus, oke, notes receivable itu adalah perjanjian tertulis untuk membayar amount tertentu dari sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Oke. Nah, terus biasanya ini terjadi karena adanya negosiasi. A negotiable instrument. Dia bisa dinegosiasi dan ada yang bilang, sorry bukan ada yang bilang ya. Dia ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah interest. Dia ada interestnya.
ada juga yang zero interest. Jadi ada tuh yang bikin notes receivable tapi nggak dikasih interest. Ya, tapi ada juga yang bikin notes receivable tapi dikasih interestnya. Dan biasanya pasti ditandatangani dengan si penghutang atau yang akan membayar. Ya, di sini bilangnya si pay. Ya, di sini bilangnya pay atau yang akan membayar. Jadi harus ada tanda tangannya. Kalau nggak ada tanda tangannya juga nggak sah. Jangan berarti kita tinggal bikin terus kita bilang, oh iya lu punya notes receivable ke gua, nggak bisa. Dia harus tanda tangan, dia harus setuju gitu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, notes receivable ada dua macam. Ada yang ada interestnya, jadi ada bunga nih ya. Ada yang nggak ada bunga. Oke, ada dua macam. Ada bunga plus nggak ada bunga, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Kira-kira bagaimana sih yang namanya ada bunga, nggak ada bunga, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana terbentuknya dulu. Wait, cepetan. Nah, biasanya dia terbentuk karena pertama nih yang tadi kayak saya contohin, karena pelanggannya butuh extend pembayaran. Oke. Tadinya dia account receivable bentuknya. Ya, tadinya bentuk account receivable karena jumlahnya cukup besar, terus kayaknya dia nggak mampu bayar, terus dia minta jangka waktu lagi, perlu jangka waktu lebih panjang sehingga kita minta dia bikin perjanjian aja. Kapan dia akan bayar gitu ya. Nah, biasanya ini yang paling eh, gampang terjadi kayaknya sih ya. Jadi karena si customer ini butuh waktu lebih untuk membayar dari outstandingnya. Nah, atau yang kedua, high risk atau new customer. Nah, kalau misalnya teman-teman, kamu nih punya teman nih ya, yang suka minjem uang sama kamu, terus kayaknya, nih orang kayaknya susah banget nih kalau misalnya diminta bayar gitu ya. Nah, kamu boleh tuh minta dia bikin notes receivable. Oke. Kenapa? Karena dia termasuk yang high risk. Oke, yang susah bayarnya. Atau teman baru, misalnya kenalan baru, baru kenal beberapa bulan, kok minjem uang gitu ya. Nah, bisa jadi kamu menganggapnya sebagai new customer. Nah, boleh kamu minta juga ya. Biasanya perusahaan akan minta untuk perjanjian tertulis dulu awalnya. Perjanjian tertulis dulu ketika dia punya pelanggan baru. Atau ketika pelanggannya ini emang punya resiko yang cukup tinggi nih. Ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah loan kepada karyawan atau subsidiary. Subsidiary ini adalah cabang gitu ya, perusahaan cabang atau kepada pelanggan, karyawan. Nah biasanya pinjaman dari karyawan itu kan kita harus tanda tangan ya nggak sih? Kapan kita akan bayar, apakah kita akan bayar atau potong gaji dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke notes receivable. Oke, dan juga bisa terjadi karena penjualan dari PPE, property, plant and equipment. Nah, terus yang terakhir bisa terjadi karena minjem mau minjem doang. Nggak ada sebenarnya jual-jual barang. Kalau misalnya ngomongin ini mungkin ya dua ini bisa terjadi karena kita jualan, ya jualan barang. Tapi bisa nggak sih bukan karena jualan, bisa nih contohnya karena landing, oke. Terus habis itu ini juga kan kita nggak jualan, kita cuma ngasih pinjam ke karyawan kita, ya nggak sih. Nah, jadi di sini ini bagaimana sih notes receivable terjadi ini semua nih, ya. Nah, terus kita lanjut teman-teman. Oke. Nah, sama seperti biasa yang namanya note receivable, ada yang long term, ada yang short term, ya. Ada yang short term, ada yang long term. Nah, bedanya apa? Ini kurang dari 12 bulan. Ini lebih dari 12 bulan. Oke. Yang short term itu kurang dari 12 bulan, yang long term itu lebih dari 12 bulan. Kalau misalnya short term, kita tinggal masukin aja face value-nya. Berapa yang dipinjam. Karena biasanya kalau short term, jarang ada interest-nya. Ya, jarang ada interest-nya. Nah, habis itu biasanya ada allowance. Kita kurangin sama allowance ya, sama cadangannya. Ya. Nah, terus yang long term ini yang akan jauh kita omongin, yang lebih dari setahun, yang 2 tahun, 3 tahun.
5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun atau 20 tahun gitu ya. Nah, dia biasa akan di-record dengan present value. Oke, present value dari apa? Dari cash yang diharapkan untuk di-collect. Ya, jadi present value-nya dari cash yang akan dia dapatkan. Nah, kita akan lebih ngomongin ini sebenarnya. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak AR atau account receivable. Kurang lebihnya hampir sama kok. Yang beda mungkin di sini karena kita harus ngitung present value, kita harus ngitung present value dari principalnya, present value dari interest kalau dia ternyata interest bearing, terus kita harus bikin jurnal dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan jauh lebih ngomongin yang long term ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin interestnya. Oke, di sini ada dua jenis interest. Yang pertama itu adalah stated interest sama market interest. Oke, stated interest, stated rate atau stated interest. Nah, ini adalah yang terstate atau yang tercantum dalam perjanjian, ya. Yang terstate atau tercantum dalam perjanjian. Nah, market itu adalah bunga pasar. Ini ngomongin bunga ya. Stated bunga, saya ulang ya supaya gampang. Stated rate itu adalah bunga, persentasenya sih yang ngomongin persentase bunga yang tercantum dalam perjanjian. Oke, ini ngomongin rate bunga yang tercantum dalam perjanjiannya ya. Oke, kalau sekarang market itu adalah sama persentase bunga di pasar untuk NR sejenis. Oke, NR sejenis dengan resiko sejenis gitu ya. Nah, jadi kita akan ada dua nih. Ada yang namanya stated rate, ada yang namanya market rate. Kita harus selalu membandingkan dan kita harus selalu nanti ini stated rate sama market rate akan kita pakai untuk bikin tabel amortisasi ya. Nah, ini dulu kamu harus paham dulu mana yang stated, mana yang market. Karena di soal dua-duanya ada nanti bisa jadi ya. Kalau yang interest bearing, dua-duanya masih ada. Kalau yang zero bearing atau zero interest bearing, dia stated-nya nggak ada. Karena namanya juga zero gitu ya kan. Berarti si orangnya ini juga nggak minta gitu. Oke, nah kita lanjut. Untuk yang di sini ada 3 term. Oke, ada 3 term. Di mana yang pertama, stated sama marketnya sama. Anggapannya nih ya, kita punya apa namanya notes receivable di mana kita ngeluarin interestnya sama si pasar ngeluarin interestnya itu sama. Oke, berarti si notes tersebut diterbitkan atau di-issued pada face value-nya. Nah, nanti ketika kita ngitung PV harusnya PV notes receivable kita nih face value ya. Kita ngitung PV, si PV dari notes receivable kita itu sama dengan nilai receivable-nya sendiri. Oke, karena kita ngitung PV ini pakai market ya. Kita ingat sekali lagi, kita ngitung PV itu adalah untuk kita pakai market rate untuk ngitung PV ya. Nah, sedangkan si NR biasanya pelanggan itu ngitungnya pakai stated ya. Nah, terus ini ngomongin kalau misalnya dia sama dengan. Kalau misalnya stated value lebih besar dibandingkan dengan market, itu disebut sebagai premium. Oke, lebih besar. Kalau stated value lebih kecil dibandingkan market, berarti itu disebut sebagai discount.
Ya, sebentar. Oke, ya benar. Berarti ketika lebih besar, stated yang di atas hitam di atas putih kamu, rate-nya itu misalnya contoh nih ya, kalau yang premium. Yang premium itu misalnya stated rate-nya itu adalah 12%. Sedangkan market rate kamu itu adalah 10%. Nah, ini disebut sebagai premium. Kenapa? Karena si stated-nya itu lebih besar dibandingkan dengan yang di market rate-nya. Nah, kalau yang discount itu misalnya contohnya stated rate-nya itu adalah 10%. Sedangkan market rate-nya itu adalah 12%. Nah, ini yang disebut sebagai discount. Oke. Nah, sekarang kita lihat deh hitungannya. Nanti saya akan kasih contoh, satu pakai face value, satu pakai premium, satu pakai discount ya. Kalau eh, space-nya mencukupkan gitu ya. Harusnya sih cukup, karena nanti paling saya bikin beberapa part aja supaya bisa mengcover semua materi ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada contoh pertama ya. Contoh pertama di mana notes issued di face value atau notes-nya ini diterbitkan pada rate yang sama. Kita lihat bagaimana ya. Nah, di sini si sebentar, sini Big Bigelow Bigelow SA dia meminjam ya, dia meminjam pada Skandinavia. Oke, dia meminjam pada Skandinavia untuk impor sebesar 10.000 euro. Nah, dengan pertukarannya dia nerbitin 10.000 euro juga. Oke, nerbitin 10.000 euro dalam jangka waktu 3 tahun. Interest bearing-nya adalah 10%. Oke, 10% annual. Oke, saya lupa mengingatkan yang namanya market rate sama stated rate itu persentasenya pasti per annual ya teman-teman. Jadi nanti hati-hati. Nanti bisa aja di soal hitungannya, di soal latihannya, kamu disuruh bayarnya itu adalah bukan per tahun, tapi per 1 tahun 4 kali. Berarti persentasenya harus dibagi 4. Kalau misalnya ternyata dia mintanya adalah bulanan, berarti si persentase ini harus dibagi 12 bulan. Oke? Nah, ingat ini adalah per annual. Nah, di sini dia bilang 10% per annual. Nah, ini yang 10% pertama ini, ya 10% pertama per annual ini adalah disebut sebagai stated rate. Ya. Nah, terus dia bilang, the market rate dari interest for not similars of similar risk also 10%. Nah, di sini berarti disebut sebagai market rate-nya juga 10%. Nah, tadi kan dibilang kalau misalnya stated rate sama dengan market rate itu disebut sebagai face value. Ya, disebut sebagai face value. Harusnya nanti perhitungannya, nih kan dia minjemnya 10.000 kan, dia bikin notesnya 10.000. Harusnya present value dari notes receivable tersebut itu juga 10.000. Oke, harusnya juga 10.000. Nah, terus kita sekarang lihat nih, apakah benaran 10.000? Ya, yuk kita sama-sama lihat yuk. Nah, interest, nah kalau kayak gini ngomongin ya berarti ini adalah prinsipal. Dia minjem nih dari tahun ke-0 sampai 3 tahun. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya kan? Nah, bayar interestnya itu pasti akan di tahun ketiga. Ya, bayar interestnya di tahun ketiga. Nah, untuk bayar, bayar prinsipalnya di tahun ketiga, bayar prinsipal sekali doang. Ya, di akhir periode. Nah, terus bayar interestnya, nah kan dia bilang 10%. Ini angkanya itu adalah dari 100.000 dikali 10, sebentar, dikali 10%. Dapatnya 1.000. Oke, ini adalah interest. Nah, interestnya dibayar setiap tahun. Tahun 1 bayar 1.000, tahun 2 bayar 1.000, tahun 3 bayar 1.000. Ya. Nah, terus kita lihat bagaimana cara ngitung PV-nya. Karena kan kita harus ngitung PV gitu ya.
kita lihat. Nah, sekarang cara untuk ngitung PV. Di sini sebenarnya udah ada tabel present value-nya. Nanti saya akan kasih tahu rumusnya. Siapa tahu ternyata kamu menemukan latihan di mana periodnya sama rate-nya itu nggak ada di tabel. Kalau ini semua enak, tinggal ngambil aja gitu ya. Nah, cara ngambilnya gimana sih? Nih, lihat nih. Dia interest-nya itu ada, oh ini ngomongin interest dulu ya, kita ngomongin interest dulu. Nah, cara lihatnya, sebentar. Ini kok jadi warnanya hitam ya? Oh ini, saya nggak nyalain. Nah, 10% periodenya 3 tahun. Oke. Nah, kita ngambilnya yang mana? Ketika kita ngomongin interest, karena interest itu kan berulang. Nah, kita pakai present value annuity, ordinary. Ordinary annuity. Kan ada present value yang annuity itu ada annuity due, ada annuity ordinary. Nah, kita pakai yang ordinary ya. Kenapa kita nggak pakai yang due? Karena due itu biasanya ketika kamu minjam pertama, kamu langsung bayar cicilan pertamanya plus sama bunga. Biasanya kan nggak kayak gitu untuk pinjaman. Pinjaman itu terjadinya adalah kamu pinjam, kalau kamu mau bayar yang pertama, nanti baru plus bunga gitu ya. Jadi bunganya itu dihitung setelah satu periode. Jadi tadi kan periode 0, periode 1. Nah, si periode 1 itu baru kamu bayar interest. Di nolnya nggak bayar interest. Sedangkan annuity due, di nolnya juga udah bayar interest. Ya, itu bedanya. Nah, jadi kita pakai ordinary, bukan yang due. Annuity ordinary, bukan annuity due. Oke. Nah, karena berulang sehingga kita pakai ordinary. Ya, karena berulang kita pakai ordinary. Nah, cara ngambil tabelnya bagaimana? Nih, dia kan bilang rate-nya itu adalah 10. Oke, tadi dia bilang, nah, di sini yang kita pakai rate di sini ya, rate yang akan kita ambil di sini adalah rate market rate. Yang akan kita ngitung pakai PV. PV ini kan kita ngambil rate nih, ada persentase, 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 ya nggak sih? Nah, persentase ini yang kita ambil adalah market rate, bukan stated rate. Ya, ingat, yang kamu ambil adalah market rate. Kebetulan ini sama 10% gitu ya. Tapi kalau kamu nanti udah ketemu yang beda, misalnya 10 sama 12, 8 sama 10, dan lain sebagainya. Nah, kamu untuk ngitung PV, ya, untuk ngitung present value, ingat, kamu akan selalu pakai market rate. Oke. Nah, market rate-nya 10. Ya. Periodenya 3. Nah, berarti kita ambil di sini nih. Kita akan ambil angka ini. Oke. Nah, terus kita terimanya berapa sih interestnya? Kan notes receivable kita 100.000 kan. Terus kita harus bayar 10%. Nah, di sini baru kita pakai stated. Ya, bedain ya. Oke. Nah, di sini kita pakai stated rate untuk ngalihin si interestnya. Tapi ketika nyari present value-nya, kita akan pakai market rate. Ya, jadi 100.000 dikali stated rate-nya 10%. Jadi ini adalah 10.000. Kayaknya saya salah ngambil angka deh. Sebentar. Saya make sure sebentar ya, teman-teman. Kayaknya ini harusnya 10.000 bukan sih? Oh iya, benar. Maaf ya. Kita hilangkan satu knowledge. Lanjut. Nah, jadi total interestnya sebenarnya 1.000 yang harus kita bayarkan. Dikali sama 2,48685. Oke. Sehingga dapat angkanya si present value untuk interest. Karena nanti kita akan ngitung dua present value. Dua present value itu adalah PV dari principal sama PV dari interest. Nah, sekarang kita ngomongin, kita lagi nyari yang ini nih, PV dari interestnya dulu. Oke. Nah, cara dapetnya dari situ ya teman-teman. Nah, sekarang coba saya ambil dari yang PPT-nya. Oke, supaya lebih cepat. Oke, ini yang tadi saya udah jelasin gimana cara dapat si angka dalam kotak merah ini. Terus saya juga udah jelasin bagaimana si 1.000 ini terbentuk. Ya, tinggal dikali aja. Oke, ini yang tadi dikali sama
sini. Oke. Ini dapatnya dari 100.000 tadi dari 100.000 10.000 sorry 10.000 dikali 10%. Oke, dapat angkanya 2.487. Oke. Nah, ini adalah PV dari interestnya. Sekarang kita cari PV dari prinsipalnya. PV dari prinsipal kita akan pakai yang namanya present value single atau yang present value doang. Oke, present value of one atau present value single. Ya, saya lebih suka bilang present value single karena dia cuma sekali bayar. Nah, bedanya kalau prinsipal dia nggak pakai present value annuity. Kenapa? Karena dia kan hanya bayar sekali. Annuity itu ketika bayarnya berkali-kali. Oke, dan biasanya notes receivable bayarnya sekali, prinsipalnya di akhir periode aja. Nah, sama di sini kita akan ngambil market rate ya. Kita akan nyari market rate-nya. Market rate-nya itu adalah 10%. Periodenya 3 tahun. Berarti sama kayak tadi, kita tinggal seret, kita ngambil, kita turunin, dapatlah angka 0, nah kalau ini teman-teman, cara bacanya itu adalah 0,75132 ya. Kenapa? Ini ada titik. Ya, ini ada titik depannya. Depannya si titik ini mengibaratkan 0, oke. Nah, sekarang kita ngitung nih prinsipalnya berapa. Prinsipalnya tadi kan 10.000 dikali sama 0,75132. Oke, ini harusnya dapatnya 7.000 something. Ya, nah kita lihat hasil dari Excel-nya, sorry, dari PPT-nya aja supaya lebih gampang, supaya lebih cepat dan menghindari kesalahan nih teman-teman. Karena kalau nanti saya hitung sendiri lagi, ntar siapa tahu salah gitu. Oke. Nah, nih cara ngambilnya. Nah, 7.513. Nah, sekarang kita udah dapat nih yang namanya wait, PV, kita udah nyari PV interest. Terus kita udah nyari juga PV principal. Oke. Nah, kita udah dapat dua-duanya, sekarang kita jumlahin. Kita jumlahin supaya kita dapat present value dari notes receivable. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat semua nih. Sekarang kita tinggal jumlahin nih, ya. Karena dia stated rate-nya 10%, market rate-nya 10%, harusnya nilainya sama. Si present value dari notes receivable sama nilai dari notes receivable tersebut harusnya sama. Oke, kita lihat ya, apakah dia sama atau enggak. Oke. Nah, ini yang tadi kita hitung. Ini interest, ini principal, dan kita dapat angkanya 10.000. Ini adalah present value ya. Ingat ini present value. Ini bukan apa namanya? Bukan nilai dari si notes receivable-nya. Ini sebenarnya present value-nya gitu. Nah, kebetulan karena dia face value, maka nilai receivable-nya sama nilai present value-nya itu sama. Nah, jurnal. Sekarang kita ngomongin jurnal ya. Accounting kalau nggak pakai jurnal, nggak seru. Nah, sekarang kita ngomongin jurnal. Karena yang namanya dia sama face value, berarti tidak ada amortisasi. Oke, sehingga yang perlu kita catat hanya jurnal pencatatan ketika periode pertama, ya, jurnal pencatatannya. Dia tinggal catat dia punya notes receivable baru sebesar 10.000 dan dia akan terima cash. Sorry, ini ngomongin minjemin ya. Sorry, ini bukan terima cash, tapi dia cash-nya itu berkurang. Oke. Dia ngasih pinjam uang 10.000 ke orang lain, terus habis itu dia punya notes receivable. Ya. Ini kita ngomongin prinsipalnya dulu. Ini prinsipalnya. Salah terbalik. Prinsip, wait. Prinsipal. Nah, ini pembayaran interest.
Oke, bayaran interest tahun pertama Desember. Nah, kalau misalnya dilihat kayak gini nih teman-teman, harusnya ini adalah tanggal 1 Januari dan ini adalah tanggal 31 Desember. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena dia langsung bilang saya terima cash atas interest revenue. Oke, saya terima cash atas interest revenue. Nah, kalau misalnya contoh nih ya, kalau misalnya dia terima pembayaran interest tapi bayar interestnya itu adalah tanggal 1 Januari juga. Oke, kira-kira interestnya bakal gimana? Oke, jurnal interestnya. Nah, saya hanya akan tambahin di sini jurnal interestnya ya, untuk asumsi ketika pembayaran interestnya terjadi pada tanggal 1 Januari. Tanggal 31 dia tidak akan mencatat cash. Oke, ini saya hanya merubah sedikit soal. Kalau di sini kan soalnya dia bayar 31 Desember dia bayar interest pertama sehingga dia langsung dapat cash. Nah, kalau dia nggak bayar gimana? Oke, 31 Desember dia nggak nyatet interest, nggak nyatet cash, tetap nyatet interest revenue. Tapi dia catatnya adalah interest receivable. Oke, dia nyatet interest receivable pada tanggal 31 Desember. Sebagai apa? Sebagai accrual. Oke. Nah, nanti pada tanggal 1 Januarinya ketika benar-benar udah terima baru cash pada interest receivable sebesar 1.000 tadi. Oke. Nah, ini coret-coretan saya asumsi ketika dia bayarnya adalah tanggal 1 Januari ya. Kalau di yang ini saya hapus dulu. Oke, ini ya, bisa kalian lihat. Kalau yang ini adalah ketika pembayaran interestnya tanggal 31 Desember. Bedain ya. Kalau 31 Desember dia bayarnya langsung muncul cash. Kalau misalnya tanggal 1 Januari, berarti dia akan muncul interest receivable. Nah, ini kita baru ngomongin yang face value, teman-teman. Kita belum ngomongin yang discount, kita belum ngomongin yang apa namanya premium, ya. Oke, sekarang yuk kita beralih, kita ngomongin yang premium. Sorry, ngomongin yang discount dulu. Bentar. Nah, sebelum ngomongin yang ini kan ngomongin ini juga ngomongin diskon sih sebenarnya sih. Ini termasuk diskon. Oke. Nah, nanti mungkin ini yang zero ya. Ini yang zero interest. Nanti akan ada yang interest. Oke, ini zero interest bearing atau dia menerbitkan notes receivable tapi dia nggak minta bunganya ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini baru ada amortisasi nih teman-teman ya. Oke, Jeremy Company, pakai yang warna-warni aja ya, coret-coretannya kayaknya lebih afdol, biar lebih enak lihatnya. Oke, Jeremy Company menerima notes receivable 3 tahun, receive 3 years 10,000, oh nih, menerima notes receivable senilai 10.000, oke dia yang nerima gitu ya. Dia nerima notes receivable 10.000, zero interest bearing. Atau dia nggak, si yang ngasih notes receivable-nya nggak mau bayar bunga, anggapannya gitu ya. Dan si Jeremia ini setuju. Nah, terus tetap ada market rate ya, walaupun dia zero, zero ini adalah zeronya itu adalah untuk yang stated-nya. Stated-nya zero, tapi untuk market rate-nya tetap ada. Dan di sini market rate-nya itu adalah 9%. Oke, jadi stated rate adalah 0%, market rate adalah 9%. Oke. Nah, bagaimana sih Jeremia itu merecord untuk notes receivable ini? Nah, pertama sama kita ngitung PV dulu. PV dari apa? PV dari interest, PV dari principal.
Oke. Nah, PV dari interest. Nah, interestnya kan dibayar di tahun ketiga nih. Sama di periodenya 3 tahun. Terus, karena tidak ada interest, karena si stated rate-nya itu adalah 0, sehingga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ketika selesai, dia nggak terima interest sama sekali. Nah, kayak dia nggak terima interest sama sekali, 0 rupiah atau 0 USD di sini ya. Kenapa? Karena emang dari rate-nya juga 0, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Oke, sama kayak tadi. Nah, cuma sekarang kita mengskip, tadi kan saya bilang kita ngitung PV, di mana PV-nya itu ada interest, sebentar, kalau saya nggak nyalain pennya sepertinya jadinya kabur-kabur. Oke. Nah, PV-nya, kita kan tadi saya bilang kita ngitung PV. PV-nya itu adalah PV interest dan PV principal. Nah, tapi karena si interestnya itu 0%, berarti kan nggak ada interest. Ya sama aja nggak sih? Kayak misalnya gini nih. Saya ngitung PV atas interest. Kita dapat misalnya angka contoh ya, angka PV-nya itu adalah 2,0556 misalnya ya contoh. Asumsi lah ya. Nah, terus di sininya itu adalah 10.000 dikali 0%. Ini hasilnya 0 interestnya. Dikali 2 sama aja hasilnya 0. Jadi makanya kenapa nggak dihitung. Oke? Nah, sehingga kita langsung skip. Kita langsung skip PV-nya itu untuk zero bearing. PV-nya itu hanya PV prinsipal. Ya, PV-nya hanya PV prinsipal doang. Nah, terus kita ngambilnya dari mana? Ingat, di PV kita selalu pakai market rate. Kebetulan di sini market rate-nya itu adalah 9%. Periodenya 3. Oke, kita tarik nih. Shoot. Ketemu. Kita ketemu 0,77. Jangan lupa ya, jangan ini ditulisnya 77218. Salah ya teman-teman, karena ini 0, jadi 10.000 dikali 0,77218. Harusnya hasilnya 7.721,8. Atau kita buletin 7722 gitu ya. Nah, kita lihat. Benar nggak hitungannya? Takutnya saya salah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini doang nih yang akan kita pakai. Ya, ini doang yang bakal kita pakai. Oke, nah ini kita lihat ya dari PPT-nya. Nah, ini angka yang kita ambilkan sama. Oke. Oke, angkanya segitu. Atau tadi kita buletin jadi 7.722 ya. Nah, sekarang kita bikin tabel amortisasinya nih teman-teman. Oke, sekarang kita mulai ada tabel amortisasi. Cuma di sini cash receipt kita masih 0. Oke, nanti akan ada contoh bagaimana ketika cash receipt kita ada angkanya ya. Oke, saya jelasin satu-satu angkanya dari mana. Nah, kalau ini kan dari PV tadi. PV prinsipal sama PV interest. Di total, ya, di total. Oke, ini di total, ambil angkanya masukin sini nih. Ini angka yang tadi, PV prinsipal kita. Karena kebetulan di sini kita 0%. Oke. Nah, ini cash receive itu adalah dari interest kita. Berarti kalau misalnya ada angkanya nih ya, harusnya dari 10.000 dari nominal notes receivable kita dikali sama 0% dikali sama stated rate. Nah, jadi ini akan dikali, jadi si prinsipalnya ya jatuhnya, prinsipal dikali sama stated rate. Oke. Nah, terus ada lagi, ada yang namanya interest revenue. Interest revenue itu pakai yang market rate. Oke. Nah, market rate, tapi dia dikalinya bukan dari prinsipalnya, tapi dari carrying amount.
Nah, jadinya untuk yang ini, oke, saya hapus dulu yang ini ya. Ini kan ini udah saya omongin. Jadi untuk yang market rate, interest revenue, angkanya itu diambil dari CA atau current, tulisannya jelek banget, bentar ya. Dari CA atau carrying amount of notes yang periode sebelumnya ya. Berarti kalau misalnya sekarang kita ngomongin ini yang periode 1, kita kan end of year 1 nih ya, kita akan ngambil di date issue-nya atau periode 0. Kita akan ambil ini. Berarti saya tulisnya CA T-1 karena sekarang kan kita ngomonginnya tahun T ya. T-1 dikali sama market rate. Oke, CA-1 kali market rate. Nah, terus discount ya ini ya CA-1. CA-1 berarti ini. Jadi kita akan ambil angka 694 ini dapat dari mana? Dari 7.721,8 dikali sama 9%. Oke, dapatlah angka 694,96. Ya, ini ya, dapat angkanya di sini nih, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin si interest revenue dapatnya dari mana, kita udah ngomongin si cash receive dapat dari mana. Sekarang kita ngomongin mengenai si discount. Oke, mengenai si discountnya. Nih, discount amortize. Discount amortize itu dapatnya dari cash receive dikurang sama interest revenue. Nah, tapi dikurangnya ini nggak harus pasti si interest kurang revenue atau si cash kurang interest atau bagaimana. Yang penting angkanya absolut. Ya, kamu kurangin bagaimanapun pasti angkanya akan sama absolut segitu gitu ya. Nah, jadi di sini cash receive kita kan 0. Oke. Sedangkan interest kita ada 600. Berarti yang akan diamortize adalah 600 ya. Atau angkanya ada di sini nih. Oke, jadi discount amortize itu adalah dari 694,96 dikurang 0. Oke, dapat angka sekian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu carrying amount-nya akan kita apain gitu ya. Nah, sekarang kita sampai ke carrying amount. Oke. Nah, carrying amount karena ini diskon, tahunya diskon dari mana sih? Stated rate itu 0. Market rate 9. Oke, tadi udah dibilang kalau misalnya stated rate lebih kecil dari market rate itu berarti disebut discount. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana cari si carrying amount-nya? Nah, gampangnya sih gini sih, teman-teman. Kalau kamu ketemu PV itu lebih kecil dibandingkan nilai prinsipalnya, ya, nilai prinsipalnya. Nah, si discount amortize ini kamu tambahin. Oke, kamu tambahin. Berarti ini kamu tambah. Jadi CA T-1, oke, ditambah sama discount amortize sama dengan CA tahun T. Oke. CA T-1 ya, CA tahun sebelumnya ditambah. Oke, dalam kasus ini diskon. Kalau diskon ditambah ya. Kalau diskon ditambah. Kalau misalnya premium berarti ini akan diganti jadi dikurang. Oke, premium. Premium amortize.
Oke, kenapa? Karena hasil nanti kalau misalnya kamu ngitung yang premium, PV-nya akan jauh lebih besar sehingga harus dikurangin supaya nanti di tahun ketiga dapat angka sebesar prinsipal. Oke, supaya dapat angka sebesar prinsipal. Nah, makanya teman-teman untuk yang langkah seperti ini, tolong videonya jangan di-skip-skip ya supaya kamu bisa dapat mengerti seluruhnya dan benar-benar semuanya. Karena kita sekarang belajarnya online. Agak susah nih kalau misalnya kamu harus apa namanya? Harus satu-satu gitu ya. Oke. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ya. Nah, ini untuk hitung-hitungannya sudah. Nah, berarti kita lanjut untuk jurnal. Oke. Nah, jurnalnya ketika pencatatan pertama yang akan kita masukkan ke dalam jurnal itu adalah notes receivable cash dengan nilai PV-nya. Oke, ini nilai PV ya, nilai PV. Oke. Nah, ini adalah tanggal 1 Januari. Asumsinya ya, tanggal 1 Januari. Nah, terus kita lanjut. Ini adalah untuk pencatatan ya, record. Record ketika dia pertama kali terima tanggal 1 Januari. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ketika dia nerima interest, oke, sebenarnya dia nggak ada interest, nggak ada penerimaan interest secara cash, ya. Aslinya nggak ada penerimaan secara interest secara cash, tapi karena di sini ada selisih, oke, ada si interest revenue-nya, nih di sini interest revenue, sehingga kita nyatat interest revenue-nya, oke, tapi nggak ada cash. Jadi mau dia tanggal 1 Januari atau mau dia tanggal 31 Desember, jurnalnya hanya akan ada satu, karena kan kita nggak terima cash ya. Jadi jurnalnya hanya akan ada satu, yaitu notes receivable sama interest revenue. Nah, ini yang tadi saya bilang hitung-hitungannya, itu adalah dari si CA, CA-1, ya karena kita ngomongin ini kan 0 periode 0, ini periode 1, ini periode 2, periode 3 gitu ya. Berarti CA di periode 0, kalau kita mau nyari periode 1, interest revenue periode 1, CA di periode 0 dikalikan sama market rate. Ya, kita dapat interest receivable, sorry, notes receivable sama interest revenue. Dia langsung masuk ke notes receivable-nya, menambah. Kayak ini menambah. Supaya nanti di akhir periode nih ya, di tahun ketiga, itu kita tinggal ngapus ya, ini untuk pelunasan. Itu adalah cash NR sebesar 10.000. Angka 10.000 kan tadi kita awalnya bilang, kita awalnya nih ya, periode 0 kita nyatet itu NR-nya itu di 7.721,80. Nah, terus periode 1 kita tambahin. Kita tambahin 694,96. Periode 2 kita tambahin lagi 757,51. Periode 3 kita tambahin lagi dengan 825,73. Oke, ini kamu total. Di akhir periode 4, di akhir periode 3, itu kita akan dapat 10.000. Sama seperti yang ada di sini. Ya, kita dapat angka 10.000 sehingga pas pelunasan, kita akan ada cash NR sebesar 10.000. Ya, cash NR sebesar 10.000. Oke, nah ini adalah pelunasannya. Nah nanti untuk yang, ini kan periode pertama. Ya, periode kedua itu juga sama, cuma tinggal ganti angkanya aja. Dari segini kita ganti jadi 757,51. Nah, habis itu nanti di periode ketiga kita ganti lagi angkanya jadi 825,73. Ininya juga sama. Ya kita tinggal ganti-ganti doang. Nah, jurnalnya akan tetap sama ini untuk interest revenue. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke, nah sekarang itu adalah yang interest bearing tapi masih yang diskon. Oke,
interest bearing tapi masih yang diskon. Nah, di sini contohnya si Morgan Company, wait, kecepatan. Maaf. Oke. Nah, di sini contohnya Morgan Company membuat loan, oke? Membuat loan kepada Mary. Berarti yang dapat adalah si Mary-nya ini, oke? Dengan pembayaran annual adalah 10%, oke? Berarti kita udah ketemu stated rate-nya itu adalah 10%, oke? The market rate dengan untuk the market rate of interest, ya market interest ya, dari notes yang resikonya sama itu adalah 12%. Kita ketemu juga market rate-nya 12%. Oke. Nah, jangka waktunya juga sama 3 tahun. Oke. Sama angkanya juga 10.000 ya. Ini supaya gampang aja. Oke. Nah, angka ini dapatnya adalah dari 10.000 dikali sama 10%. Ingat kalau interestnya itu pembayaran interest pasti pakai stated. Kayak pakai stated rate. Nanti hitung PV-nya baru pakai market. Oke, pakai market rate ya. Nah, terus sekarang kita lihat lagi untuk hitung-hitungannya dan jurnalnya ya. Kita lihat bagaimana ketika kita ngitungnya eh apa namanya? Ngitung dengan yang interest bearing tapi yang ini masih kasusnya discount ya. Kasusnya discount. Oke. Kenapa? Karena stated rate-nya itu 10%, market rate-nya 12%. Ini discount. Oke. Lanjut. Nah, sama seperti tadi, kita ngitung PV untuk yang interest dulu. Oke, interest receive berarti kita kali ini 10.000 dikali sama 10%. Kali faktornya. Nah, faktornya ini kita ambil dari sama. Dari yang, kecepatan. Dari yang 3, oke, 12%. Ingat kita pakai di sini adalah market rate. Ya. Nah, jadi kita tinggal dikaliin. Oke, saya back dulu deh supaya nggak ada ininya. Sorry ya. Oh, ini. Dikali sama 240183. Sebentar ini jadi agak kecoret-coret gitu ya. Nah, oke, kita next. Nah, totalnya jadi ini yang kita ambil. Oke. Ini adalah untuk yang interest. Ya. Nah, kita next. Ini kayaknya mestinya udah lebih paham sih ya. Nah, sekarang untuk yang prinsipal. Prinsipalnya 10.000. Oke. Kali faktornya sama. Kita ngambil yang 12% karena market, kita ngambil periodnya 3. Terus kita ambil angka ini. 0,71178. Hasilnya 7.107,8. Oke, jelek banget ya. Nah, saya hapus tuh. 7.107,8. Atau kalau mau dibulatin 7.118. Ya, oke. Nah, next-nya. Berarti kan kita udah dapat nih PV interest, PV principal. Oke. Nah, sekarang kita tambahin, kita total. Ya, ini hitungannya dapatnya juga sama. Kita total, teman-teman. Kita total di sini. Oke. Ini yang tadi. Ini yang hitung-hitungan kita dapat segini dan dapat segini. Kita total adalah 9.500. Nah, kita tahu diskon atau enggaknya juga bisa dari sini nih. Kalau misalnya prinsipalnya kamu, sorry, PV-nya lebih kecil dari si prinsipalnya, berarti dia diskon. Kalau misalnya PV-nya lebih besar
dari prinsipal, oke, berarti dia premium, ya. Nah, ini, oke, nah kita tahu yang kita diskonkan adalah 480. Terus kita bikin table, oke, kita bikin table nih. Oh, kita jurnal dulu deh, jurnal pencatatan. Di sini dia karena dia udah tahu berapa, dia bikin jurnal pencatatan. Jurnal pencatatannya sama juga. Ambil dari nilai PV. Notes receivable cash dari nilai PV. Ya. Terus lanjut. Nah, kita bikin tabelnya. Sama kayak tadi, yang beda adalah tadi ini 0. Sekarang udah ada angkanya. Nah, sama ini saya coret-coret dikit ya. Cash receive itu kita dapatnya dari 10.000 dikali stated rate. Atau kita kali sama si 10%-nya. Ini dikali stated rate. Ya. SR itu stated rate. Terus untuk interest revenue itu adalah dari CA periode sebelumnya, ya, CA T-1 dikali sama market rate. Market rate-nya itu adalah 12%, ya. Nah, selisihnya ini akan jadi discount. Oke, discount. Nah, terus nanti kita akan ngurangin nih. Oke. Nah, si discount-nya ini karena dia diskon, kita akan tambahin yang seperti tadi. Diskon itu berarti CA T-1. Saya ulang. CA T-1 kita tambah sama diskon. Sama dengan CA tahun T. Ya. Nih, CA-1 yang ini, CA tahun T ini. Kita tambahin sama diskon tahun T. Oke, diskon tahun T. Ya. Nah, rumus-rumus kayak gini harusnya kalian udah lebih paham sih ya. Udah lebih hatam gitu supaya gampang. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk record interest-nya. Nah, kalau tadi kita kan nggak ada dapat interest nih. Ya nggak sih? Kalau tadi asumsi nih ya, asumsi dia notes receivable-nya adalah tanggal 1 Januari. Terus dia bayar interest-nya itu adalah tanggal 31. Ya. Di sini asumsi pembayaran interest itu akan terjadi di tanggal 31 Desember. Oke, jadi gini jurnalnya. Kita dapat cash 1.000, 1.000-nya dari mana? Dari 10.000 dikali sama 10%. Oke, notes receivable ini adalah dari angka diskon. Oke, terus habis itu interest revenue-nya ini adalah dari interest revenue. Interest revenue atau dari si CA T-1 dikali sama market rate. Oke, dikali sama market rate-nya ya. Dikali sama market rate. Oke. Atau kalau kamu udah bikin tabelnya nih, biasanya kan bikin tabel itu mempermudah banget ya teman-teman. Kalau kamu udah selesai bikin tabelnya, angkanya tuh dari sini nih. Ini asumsi pembayaran tanggal 31 ya. Ini ambil angkanya dari sini. Ke ini. Oke. Nih, angka ini ke sini. Angka ini ke sini. Angka ini ke sini. Nah, gitu. Ya. Ini mungkin lebih gampang ya. Jadi yang penting kamu udah bisa bikin ininya dengan benar deh. Bikin schedule udah benar, masukin jurnal gampang. Nah, bedanya apa? Ini kan tadi saya bilang asumsi pembayaran adalah tanggal 31 Desember. Kalau 31 Desember berarti langsung masuk nih ya. Langsung masuk untuk si apa namanya? Untuk si interest-nya. Sorry, untuk cash-nya. Nah, kalau misalnya asumsi, saya ubah nih ya asumsinya.
pembayaran interest adalah tanggal 1 Januari. Oke. 1 Januari nih ya, 1 Januari. Gimana? Nah, ini per tanggal 31 Desembernya dia akan kita ubah menjadi notes, sorry, interest receivable. Oke, interest receivable. Nah, nanti ini kan kita ganti nih ya. Nanti tanggal 1 Januarinya saya tulis di sini ya. Kamu tinggal tulis aja cash sama interest receivable senilai 1.000. Oke, pokoknya ini untuk notes receivable sama interestnya sudah diakui pada tanggal 31 Desember. Nah, ini adalah ketika kamu menemukan hal seperti ini ya, ini teman-teman. Ini udah tahun pertama, tahun kedua ke tahun ketiga, kamu tinggal ambil aja angkanya. Ini, ini, oke. Nah, sehingga nanti NR-nya dapatnya angka terakhir kayak gini. Ya, dapat angka terakhirnya NR-nya 10.000. Nah, nanti pas akhir periode, kan kamu udah mau bayar nih, udah mau pelunasan. Oke, di sini ya. Pelunasan, tinggal aja kamu dapat cash, habis itu ada NR, dapat angkanya 10.000. Gitu. Ya, ini adalah ketika pelunasan jurnalnya. Nah, ini adalah untuk diskon, teman-teman. Sama satu lagi, mungkin saya kasih tahu ya bagaimana cara ngitung PV kalau misalnya ternyata kamu angka interestnya atau umurnya itu nggak ada di situ kan. Kalau ini kan gampang ya, 10, 12, 8 itu kan angkanya enak dilihat. Kalau misalnya contohnya interestnya itu 5,5 misalnya, atau jangka waktunya 2,5 tahun gitu ya. Nah, jadi saya kasih sedikit sedikit apa namanya, sedikit gambaran bagaimana cara kamu ngitung ketika kamu pakai rumus apa sih? Nah, mestinya sih harusnya kamu udah familiar sama rumus ini sih harusnya ya. Nah, kamu akan pakai rumus PV single. Oke, PV single itu rumusnya 1/1 plus I pangkat N. Oke. I-nya itu adalah market rate. Oke. Sebentar. Sebentar, sorry saya ulang. Oke. Udah masuk ya harusnya. Nah, I-nya itu adalah market rate. Nah, habis itu N-nya itu adalah periode. Ya, N-nya itu adalah si periodenya. Jadi kalau misalnya periodenya mau kau bilangnya bulanan itu juga pun boleh, tapi ingat interest rate-nya itu ini pasti ditulisnya PA ya per annual ya. Ini pasti PA per annual. Terus nah, ini yang PV single. Ini kan untuk si prinsipalnya. Ya kan? Ini kan untuk prinsipal. Nah, untuk interest gimana? Pakai PV ordinary annuity. Oke. PV ordinary annuity gimana sih? 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per I. Oke. Nah, ini per I. Sama, I-nya itu adalah market rate. Ini N-nya itu adalah periode. Ya, ini adalah rumusnya yang harus kamu hafalin ketika kamu menemunya angkanya yang nggak enak gitu ya. Nah, tinggal kamu ambil angka ini. Nah, kalau kamu pakai kalkulator saintifik ini harusnya bisa sih. Karena saya biasanya suka pakai kalkulator saintifik gitu ya. Ini harusnya bisa. Nah, itu gunanya kenapa kamu pakai kalkulator saintifik ya, teman-teman. Oke. Mungkin kurang lebih untuk part ini itu aja, teman-teman. Nah, bedanya apa sih ketika dia premium ya? Oke, kita kasih contoh deh. Ya, kita kasih contoh. Di sini misalnya sebentar.